Kelas 10 IPA SMA Metodis 5 Medan, kita masuk ke bab yang baru di matematika wajib semester ini, aturan sinus dan kosinus. Yang akan kita pelajari hari ini adalah aturan sinus. Jadi perhatikan bagaimana kita menurunkan rumusnya, menemukan rumusnya nanti, dan kemudian menggunakannya di dalam mengerjakan soal-soal terkait dengan aturan sinus tentunya. Nah, jadi aturan sinus ini berlaku untuk semua segitiga sembarang. Ya, jadi segitiga ABC adalah segitiga sembarang. Nah, kemudian di depan sudut A, sisi BC. Saya buat sisi BC ini A kecil panjangnya. Yang di depan sudut A kecil, di depan sudut B, sisi AC, saya buat panjang sisinya B. Kemudian di depan sudut C, panjang sisi AB, saya buat C kecil. Oke, jadi kemudian nanti kita akan melihat keterkaitan antara sisi-sisi tersebut dengan sudut-sudut ya pada segitiga ABC ini ya. Kita tarik dulu sebuah garis tinggi untuk membantu kita menggunakan perbandingan trigonometri. Kamu ingat sebelumnya bahwa perbandingan trigonometri berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi kita ambil garis tinggi dari titik sudut C ke sisi C atau ke sisi AB. Oke, saya tarik garis tinggi seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini siku-siku, saya sebutkan ini titik D. Oke. Nah, sekarang kita cari panjang CD ini. Nah, panjang CD ini bisa kita cari dengan dua cara dari segitiga ADC. Ya, menggunakan perbandingan trigonometri sinus untuk sinus A. Jadi seperti ini, sinus A ya. Sin demi depannya CD. Oke. Miringnya B. Saya sudah menggunakan huruf B kecil ya. Nah, berarti panjang CD dari kesamaan ini adalah B kali sin A. Oke, ini saya simpan dulu. Nah, kemudian panjang CD juga bisa kita lihat dari segitiga BDC menggunakan perbandingan trigonometri sinus untuk sinus B. Berarti sinus B sama dengan sin demi depannya CD juga, miringnya A. Nah, berarti CD sama dengan A sin B. Sehingga perbandingan pertama yang bisa kita lihat, CD sama dengan B sin A, CD sama dengan A sin B, berarti B sin A sama dengan A sin B. Berarti B sin A sama dengan A sin B. Nah, berarti sin A ini pindah ke kiri, berarti per sin B sama dengan A per B. Boleh begitu, tetapi saya tidak menginginkan perbandingan begini. Yang saya inginkan adalah seperti ini. A, ini yang pindah ke sini, A per sin A. Oke, sama dengan ini tetap di sini B per ini yang pindah ke kiri, sin B. Oke, paham ya? Coba kita ulangi. A sin B, ini kan A sin B. Kalau kita kali silang, A kali sin B, A sin B sama dengan B sin A. Nah, ini salah satu perbandingan yang sudah kita temukan dari segitiga sembarang ABC ini. Kemudian saya ambil lagi garis tinggi dari titik B. Oke, saya ambil dari titik B garis tinggi. Nah, sama seperti yang tadi, ini misalnya titik E. Ini siku-siku karena kita sudah klaim tadi bahwa itu garis tinggi. Oke, nah kemudian kita cari panjang BE dari segitiga BEC. Oke,
Saya taruh di sini biar sambil kelihatan gambarnya. Panjang BE dari segitiga BEC. Berarti kita menggunakan sinus C. Sinus C sama dengan, ini C besar ya. Ini untuk segitiga ini perhatikan, sin demi depannya EB, miringnya A. Artinya di sini EB sama dengan A sin C. Oke, kalau titik sudut harus huruf besar ya. Nah, kemudian panjang EB juga saya ambil dari segitiga BEA. Tetapi yang kita cari sin A. Sin A sama dengan depan EB, sin demi, miringnya, kalau ini depannya, miringnya ini, karena miring selalu di hadapan dari sudut siku-siku per C. Artinya panjang EB sama dengan C kali sin A. C ini huruf kecil panjangnya AB itu ya. Nah, kemudian sama-sama EB, berarti EB sama dengan EB, berarti A sin C sama dengan C sin A. Saya buat jadi begini, A ini pindah ke kiri, per sin A sama dengan C per sin C. Sedangkan A per sin A juga adalah B per sin B. Sehingga ini bisa kita samakan lagi dengan B per sin B. Karena tadi di bagian yang pertama sudah kita temukan A per sin A sama juga dengan B per sin B. Artinya aturan sinus untuk segitiga sembarang ABC. Oke, kalau kita sebutkan segitiganya ABC dengan panjang sisi AB, oke, dengan panjang sisi AB kita misalkan C, BC kita misalkan A, gitu tadi ya. Kan kalau BC berarti A. Perhatikan cara mengingatnya, AB, C, tapi C ini C kecil, ini titik sudut AB. BCA, kemudian AC, panjangnya B kecil. Sama untuk segitiga sembarang seperti ini, atau saya gambar soalnya sekali lagi seperti ini, ABC dengan panjang ini ABC berlaku. Jadi untuk segitiga sembarang berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini disebut aturan atau dalil sinus. Jadi nanti ada istilah-istilah pakai aturan sinus untuk menyelesaikannya. Misalnya kalau kita ketemu persoalan tentang trigonometri di kelas 12 nanti. Jadi harus langsung kamu menangkapnya, oh aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, supaya makin paham, mari kita membahas soal-soal. Soal yang pertama, pada sebuah segitiga ABC diketahui sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, panjang rusuk A 6 cm, tentukan panjang rusuk B. Nah, kalau kita menjawab persoalan ini, boleh kamu gambar dulu segitiganya, gambar saja segitiga sembarang, letakkan saja titik sudutnya, dan kemudian letakkan panjang rusuk yang diketahui. Karena segitiganya segitiga ABC, letakkan aja ABC. Nah, kemudian sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, panjang rusuk A 6, berarti yang depan sudut A 6 cm, yang ditanya panjang rusuk B. Tidak perlu kita cari sudut C, meskipun bisa harus kita cari. Karena apa? Ini kan sebuah segitiga, jumlah seluruh sudutnya harus 180. Jadi 30 tambah 45 kan 75. Jadi 75 kalau mau ini sisanya jadi 105. Jadi gambarnya sebenarnya kurang tepat karena mestinya ini tumpul dari segi sudutnya kan ini agak masih lancip ya. Jadi harus lebih lebar lagi sebenarnya
yang harus kita gambar segitiga ABC-nya ini, khususnya di C harus sudut tumpul ya. Tapi tidak apa-apa. Nah, jadi kalau kita mencari panjang sisi B atau panjang AC, kita pakai aturan sinus saja. A per sin A sama dengan B per sin B. Kita ambil sepasang aja. Oke. A-nya berapa? Depan sudut A 6. Sin A berarti sin 30. B-nya berapa? Ditanya. Sin B, sin 45 derajat. Nah, kemudian kita selesaikanlah kesamaan ini. Menjadi 6 per sin 30 kan setengah. B sin 45 kan setengah akar 2. Ini kan setengah akar 2 ya. Oke, di sini boleh kita coret 2-nya, tidak masalah itu. Berarti B tinggal 6 kali akar 2, 6 akar 2. Sama dengan 1 kali B, B. Berarti sudah dapatlah panjang B, 6 akar 2. Paham ya? Oke. Nah, kenapa tidak kita cari panjang ABC? Karena memang kamu belum tahu mencari sinus 105 derajat. Oke, kecuali kita sudah belajar aturan kosinus, maka kita bisa menggunakan sudut 30 atau panjang ini, panjang AC ini bisa kita menggunakan sudut 30 atau sudut 45 di aturan kosinus. Tapi kan itu masih akan kita pelajari nanti. Oke, nah, dapat itu B sama dengan 6 akar 2. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Dalam segitiga ABC, jika AC 8, BC 4 akar 2, dan sudut ABC 45, maka tangen BAC sama dengan, kita gambar saja segitiga sembarangnya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian letakkan aja titik sudutnya. AC8, BC 4 akar 2, panjang ini 4 akar 2, dan kemudian sudut ABC, kalau ada dibuat sudut begini kan kita artinya sudut B yang ini ya, ABC berarti sudut B 45 derajat. Kemudian yang ditanya nanti tangen BAC, kita cari dulu sudut A ini. BAC baru nanti kita dapat tangennya. Kita pakai perbandingan aturan sinus. Oke. Perhatikan di depan sudut 45 derajat kan 8. Berarti 8 per, oke, cara menghafalnya pun boleh begitu. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, bisa kita ganti dengan begini. 8 per sinus 45, jadi ini yang bersesuaian. 8 per sinus 45 sama dengan, kan diketahui lagi 4 akar 2 per sinus A. Oke. Nah, kemudian kita cari nanti A. 8 per sinus 45 derajat kan setengah akar 2. Oke, sama dengan 4 akar 2 per sin A. Bagi 4, 1 bagi 4, 2. Oke, sementara saya buat dulu ini 2 ini jadi ke atas. Masih tahu operasi aljabarnya ini kan? Berarti tinggal 4 per akar 2 sama dengan akar 2 sin A. Boleh kita kali silang, 4 kali sin A, 4 sin A, sama dengan akar 2 kali akar 2, 2. Sehingga sin A sama dengan 2 per 4 setengah. Oke, kalau sin A setengah, boleh kamu gambar dulu segitiga sembarang. Meskipun kamu tahu kan, kalau sin A setengah kira-kira A-nya berapa derajat lah itu? 30 derajat ya, karena sin 30 adalah setengah. Oke, tetapi saya tidak akan buat begitu dulu. Kita kembali seperti kemarin, kita gambar aja segitiga sembarang, taruh aja di sini A. Oke, siku-siku ya. Sin demi berarti depannya 1 miringnya 2, depan 1 miring 2. Kalau kita pakai Pythagoras mencari ini, akar dari
2 kuadrat kurang 1 kuadrat. 3 ya. 4 kurang 1, 3. Berarti yang ditanyakan tangen tadi. Tangen BAC atau tangen A. Berarti tangen A sama dengan tande sa. Depannya 1, sampingnya akar 3. 1/3 atau 1/3 akar 3. Nah, udah betul ya. Karena sin 30 tadi setengah, berarti tangen dari 30 1/3 akar 3 kalau kita perhatikan di sudut-sudut istimewa yang sudah kita pelajari ya. Oke, boleh sih seperti itu kita melakukannya. Cari dulu A-nya, sin berapa yang setengah? Sin 30. Kalau A-nya sudah dapat, baru kamu cari tangennya dengan mengingat sudut-sudut istimewa yang sudah kita pelajari. Contoh ketiga, contoh terakhir. Pada segitiga BC sudah saya gambar, diketahui BC tambah AC 10. Berarti BC tambah AC, ini ditambah ini panjangnya jadi 10. BAC 30 derajat sudutnya, berarti BAC sudut A. ABC 45 derajat, berarti sudut B 45. Oke, nah jadi BC tambah AC kan 10, yang ditanya nanti sebenarnya ini berapa? Oke, nah kita mulai dengan cara membuat ini dulu. Oke, karena AC nanti yang ditanya, berarti BC sama dengan 10 kurang AC. Betul ya, kalau BC tambah AC 10 berarti BC sama dengan 10 kurang AC. Jadi BC ini kita ganti dengan ini, 10 kurang AC. Oke, kita pakai perbandingan aturan sinus. Kita pakai aturan sinus. Perhatikan. Di depan sudut 30 adalah 10 kurang AC. 10 kurang AC per sinus 30, begitu ya. Sama dengan di depan sudut 45 AC per sinus 45. Ini nggak mesti digaris ya. Oke. Berarti 10 kurang AC per sinus 45 kan setengah. AC per sinus 45 setengah akar 2 atau akar 2/2 pun boleh. Ini boleh dicoret. Oke, lalu kita kali silang. 10 kali akar 2 adalah 10 akar 2. Minus AC kali akar 2 minus akar 2 AC. Sudah selesai perkalian ini dengan ini. Sekarang perkalian ini dengan ini. 1 kali AC sama dengan AC. Lalu kita operasikan 10 akar 2 adalah AC. Ini pindah ke kanan. Tambah akar 2 AC. 10 akar 2 sama dengan keluarkan AC faktornya, tinggal di sini 1, tinggal di sini akar 2. Sehingga panjang AC sama dengan 10 akar 2 per 1 tambah akar 2. Atau boleh kamu rasionalkan. Oke, di sini saya buat AC sama dengan 10 akar 2 per 1 tambah akar 2 kalikan dengan sekawanan penyebut 1 kurang akar 2 per 1 kurang akar 2. Masih ingat ya merasionalkan ya. Nah berarti 10 akar 2 kali 1 10 akar 2 kurang 10 akar 2 kali akar 2 berarti 2 kali 10 20 per pembilangnya sekarang 1 kali 1 1 akar 2 kali akar 2 2. Sehingga ini menjadi 10 akar 2 kurang 20 per 1 kurang 2 kan minus 1. Atau begini, minusnya di sini 10 akar 2 kurang 20. Begini ya. Oke, boleh kalikan ke dalam. Minus kali minus 20 berarti 20. Minus kali 10 akar 2 minus 10 akar 2. Saya pikir anak 10 IPA aljabar begini tidak susah sehingga diperoleh nanti jawaban begini. Paham ya? Oke, saya pikir cukup sekian pembelajaran kita kali ini tentang aturan sinus. Hanya banyak berlatih, pasti kamu akan mengerti dan mengingat aturan sinus ini. Kerjakan soal-soal latihannya dengan baik dan benar dan mengerti, bukan hanya menyalin. Apalagi menyalin pekerjaan temannya, harus bisa mengusahakan sendiri. Baik, selamat belajar, Tuhan memberkatimu.